Kanopi pepohonan yang lebat menghalangi sinar matahari, menjadi penghalang yang tak tertembus. Terselubung kegelapan, sinar matahari sama sekali tak dapat menembus kedalaman hutan ini. Jauh di dalam hutan, terbentang sebuah danau kecil yang airnya yang jernih bahkan memungkinkan dasar danau terlihat. Airnya yang jernih dan murni menyerupai kristal biru tua yang kaya, tetapi garis airnya berada jauh dari tepian, seolah-olah bisa mengering kapan saja. Hembusan napas kehidupan dalam air danau beriak keluar, tetapi tidak terlalu kuat. Sejujurnya, agak lemah. Seorang pria berdiri sendirian di tepi danau. Ia mengenakan jubah hitam dan tampak berusia 40-an. Sehelai rambut pirangnya menjuntai dari dahi hingga ke pipi, menonjolkan penampilannya yang tampan dan tegas. Dia hanya berdiri di sana, seolah tak bernyawa, aura kelesuan terpancar darinya. Tak jauh darinya, berdiri beberapa orang dengan tinggi dan tinggi badan yang berbeda-beda. Penampilan mereka beragam, tetapi satu kesamaan di antara mereka adalah ekspresi mereka, ekspresi yang penuh kesuraman. Dewa Binatang. Seorang wanita berbalut Cheongsam giok hijau diam-diam tiba di samping pria berjubah hitam itu. Nada hormat terpancar dari suaranya saat ia berbicara. Pria berjubah hitam itu yang dipanggil Dewa Binatang mulai gemetar. Semburat penderitaan menghiasi sudut-sudut mulutnya. Dewa Binatang? Aku khawatir kitalah satu-satunya yang tersisa dari makhluk jiwa. Siapakah dewa yang seharusnya aku sembah? Wanita berjubah hijau itu terdiam sesaat sebelum berkata dengan lembut, 10.000 tahun telah berlalu sejak Huo Yuhao mendirikan Pagoda Roh. Pagoda Roh masih ada sampai sekarang, tetapi bagi kami para makhluk jiwa, kami hampir punah. Dewa Binatang berkata dengan getir, umat manusia, mereka sudah terlalu kuat untuk kita lawan. Hutan Stardou adalah satu-satunya tempat berlindung yang tersisa bagi kita, para makhluk jiwa. Benar sekali. Wanita berjubah hijau itu terdiam. Dewa Binatang tiba-tiba mengangkat kepalanya, 2 kilatan cahaya keemasan memancar dari matanya. Pada saat itu, aura mengerikan meletus, menyebabkan seluruh dunia bergidik. Tanah di bawah kaki mereka bergetar sesaat sebelum intensitasnya meningkat. Air danau masih sejernih sebelumnya, tetapi gelembung-gelembung kini naik dengan cepat dari permukaannya. Sesaat kemudian, getaran bumi semakin kuat, menjadi semakin dahsyat. Ada apa? Apa manusia sudah datang? Teriak wanita berjubah hijau itu dengan cemas. Kalau begitu, mari kita bertarung sampai mati. Teriak seorang pria kekar dan kuat saat seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah. Ia berubah menjadi beruang ganas setinggi lebih dari 30 meter. Seluruh tubuhnya diselimuti kilau emas gelap. Tuan beruang, tenanglah. Bukan manusia yang datang. Teriak Dewa Binatang. Wajahnya yang tadinya muram kini dipenuhi euforia yang tak terlukiskan. Selesai. 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 Sebuah suara teredam menggema di seluruh hutan tanpa peringatan. Suara itu seakan bergema dari segala arah. Yang, selain teredam, juga menyulitkan untuk menentukan jenis kelamin suara itu. Bang! Bumi retak, dan seluruh hutan bergetar. Air yang masih tersisa di dalam danau menyembur ke atas, seketika memperlihatkan dasar danau yang tandus. Bang! Cahaya keperakan muncul dari celah tanah, lalu menghantam pantai dengan keras. Itu adalah cakar raksasa berwarna perak yang megah. Cakar perak itu ditutupi oleh banyak sisik heksagonal perak, masing-masing membiaskan cahaya untuk menciptakan kemegahan yang menakjubkan. Suara dentuman itu membawa serta kekuatan penindasan yang tak tertandingi yang membuat semua makhluk hidup berlutut dengan hormat. Tatapan penuh kekaguman Dewa Binatang semakin tajam saat ia melangkah maju dan berlutut dengan satu kaki. Ia dengan hormat berseru, "Aku menyambut Tuan." Bumi langsung meledak, melepaskan aura dahsyat yang bahkan membuat beruang ganas setinggi 30 meter itu terlempar. Sosok raksasa dengan panjang lebih dari 300 meter tiba-tiba melesat keluar sebelum mendarat dengan keras. Pohon-pohon menjulang tinggi di dekatnya kini tergantikan oleh binatang raksasa ini.
Namun, ketika berhadapan dengan raksasa perak ini, mereka hanya bisa bersujud di hadapannya. Dia mati, tapi aku masih hidup. Suara berat itu meraung sedih. Manusia-manusia terkutuk itu ingin memusnahkan kita? Sejak aku terbangun, hari kehancuran mereka akhirnya tiba. Cahaya perak yang cemerlang membutakan semua makhluk jiwa. Mereka hanya bisa berlutut, menundukkan kepala, sementara tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Dewa binatang berkata dengan penuh semangat, "Tuan, umat manusia sudah terlalu kuat. Bahkan aku pun tak sanggup melawan meca jiwa terbaik mereka terlalu lama. Umat manusia telah berhasil menindas kita sepenuhnya dengan sains dan teknologi mereka." Sosok perak itu perlahan menundukkan kepalanya dan berbicara. Tetapi kali ini suaranya tidak bergema di seluruh hutan. Untuk menghancurkan mereka, kau harus memahami mereka terlebih dahulu. Ikuti aku. Karena dunia kita sudah diambang kehancuran, maka kita akan pergi dan menaklukkan dunia mereka. Sosok raksasa itu perlahan melangkah maju, menuju pintu keluar hutan. Melalui kanopi pepohonan yang menjulang tinggi, seberkas cahaya menerobos dan menerangi wujudnya yang luar biasa. Namun, setiap langkah yang diambilnya, perlahan-lahan ukurannya mulai mengecil. Tepat saat sosoknya menghilang di kejauhan, ia telah mengambil wujud manusia. Bab